Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah prajurit Kopassus yaitu Pratu Suparlan. Dikutip dari srambinews.com. Cerita Pratu Suparlan, anggota Kopassus yang gugur melindungi rekan-rekannya di medan perang, menjadi satu di antara kisah heroik yang menggetarkan hati. Pratu Suparlan merupakan seorang tentara komandan pasukan khusus atau Kopassus yang mengorbankan nyawanya demi negara. Kisah heroik ini terjadi di medan perang wilayah Timur Timur atau sekarang bernama Timur Leste, seperti dilansir tribunjambi.com. Timur Timur pada 9 Januari 1983 saat satu unit gabungan tentara Nanggalan LI Kopansanda pimpinan Letnan Poniman Dasuki tengah berpatroli di Kafling 34 Komplek Liasidi, suatu daerah sangat rawan di pedalaman. Maklum, daerah tersebut merupakan tempatnya para pentolan pemberontak Fretilin yang tak sungkan menghabisi anggota TNI yang mereka jumpai. Tiba-tiba, sepasukan kecil TNI ini dihadang oleh sekitar 300-an Fretilin atau sayap militer terlatih Timur Timur, lengkap bersenjatakan senapan serbu, mortar, dan JLM. Terjadilah pertempuran tak imbang antara ratusan Fretilin di ketinggian dengan TNI pada posisi di pinggir jurang. Satu persatu anggota pasukan kecil ini gugur di mangsa peluru Fretilin. Menyadari hal ini, dan tim segera memerintahkan pasukan untuk meloloskan diri ke satu-satunya peluang, yakni ke celah bukit. Namun, hanya sedikit waktu yang tersisa bagi pasukan kecil ini, sehingga Pratu Suparlan menyatakan pada komandannya untuk terus maju, sementara ia sendiri memilih untuk menghadang musuh. Disinilah jiwa seorang patriot terbukti. Pratu Suparlan membuang senjata dan mengambil senapan mesin milik rekannya yang gugur. Tanpa getar sedikit pun, ia menerjang ke arah pasukan Fretilin. Hamburan peluru senapan mesin musuh yang menggoyak tubuh Pratu Suparlan dibalasnya dengan rentetan peluru hingga amunisinya habis. Meski bersimbar darah, prajurit Kopassus ini tetap tegar bagai beton ketaton. Bukannya roboh seperti harapan musuh, Pratu Suparlan justru menghunus pisau komandonya, lalu berlari mengejar Fretilin ke tengah semak belukar dan merobohkannya 6 orang. Tak terhitung jumlah peluru yang telah menancap di tubuhnya, membuat seragam loreng yang dikenakan Pratu Suparlan berubah warna menjadi merah akibat darah yang mengucur deras dari lukanya. Namun ia tak menyerah. Meskipun pasukan komunis itu menjadikan bulan-bulanan peluru, tibalah Pratu Suparlan pada ambang kesanggupannya. Ia terduduk dan tak lagi mampu menggenggam pisau komandonya. Ia kehabisan darah, namun ia tak pernah kehabisan akal maupun semangat untuk membela Ibu Pertiwi dari rongrongan pemberontak. Saat jatuh terduduk, pasukan Fretilin segera menggerumuninya dan memberikan sebuah tembakan di lehernya. Setelah puluhan musuh makin dekat mengepungnya, dengan sisa tenaga yang ada, ia susupkan tangannya ke kantong celana. Dalam hitungan detik, dicabutnya pin granat. Lalu ia melompat ke arah kerumunan Fretilin di depannya, seraya berteriak, "Allahu Akbar!" Dentuman keras membahana mengiringi robohnya puluhan prajurit komunis bersama seorang prajurit Kopassus bernama Pratu Suparlan. Sementara itu, sisa pasukan yaitu unit Suparlan yang tinggal 5 orang telah menguasai ketinggian di celah bukit. Melihat gugurnya Pratu Suparlan dari atas bukit, mereka menghujani tembakan kepada kerumunan Fretilin. Jatuh korban dari kedua belah pihak. Tak lama, pasukan bantuan pun tiba dan segera membantu memukul mundur Fretilin. Ketika pertempuran yang berlangsung hingga malam ini berhenti, pasukan bantuan menemukan puluhan prajurit yang gugur dari kedua belah pihak. Di antaranya adalah 7 orang unit Pratu Suparlan. Jenazah Pratu Suparlan sendiri ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Sedangkan dari pihak Fretilin yang kehilangan 83 orang mengisinya, sisanya beberapa ditangkap hidup-hidup. Keberanian, kecerdasan, dan baktinya pada Ibu Pertiwi membuatnya menganugerahi KPLB atau kenaikan pangkat luar biasa.
kepada prajurit 1 Suparlan, satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula yaitu Kopda. Tanda jasa bintang sakti pun diberikan pada Kopda Suparlan pada 13 April 1987 melalui Kepres nomor 20 tahun TK. Nama Suparlan terpahat di atas batu granit hitam Monumen Seroja di Komplek Markas Berkas TNI Cilacap, serta diabadikan sebagai nama lapangan udara perintis di Pusdikapassus Batu Jajar Bandung yang diresmikan oleh Kasat Jenderal TNI Edi Sudrajat pada 26 Mei 1991. Pada 7 personel yang gugur dari unit Suparlan, negara juga menganugerahkan kenaikan pangkat. Sebelumnya, setelah pertempuran sengit yang menewaskan prajurit Suparlan dan ke-7 personel lainnya, Komandan Fretilin mengirimkan surat kepada pasukan Kopasanda. Surat tersebut berisi tentang pernyataan salut mereka atas keberanian dan perlawanan yang dilakukan oleh prajurit 1 Suparlan. Majalah Baret Merah edisi 2 Ap 2019.